Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Berjumpa kembali dengan pembinaan kita pada hari ini, katekese, bimbingan dan penyuluhan. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas karya agung-Mu kami dapat dipertemukan. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami dapatkan ini dapat mampu membuat kami selalu bertumbuh dalam iman. Dan yang paling utama, kami selalu dibimbing oleh kasih Kristus, dibimbing oleh kasih Roh Kudus, dan dibimbing oleh Allah Bapa dalam setiap langkah hidup kami menjadi putra-putri-Mu yang setia. Berkatilah kami agar kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup dengan teladan, contoh, kebaikan, dan kebenaran yang semuanya bersumber daripada-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masih melanjutkan materi tentang Yesus, siapakah engkau? Jadi materi ini sungguh menarik. Jadi ada 20 gelar Yesus dalam Kristologi Alkitabiah. Jadi dari pertemuan terdahulu hingga sekarang, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Tetapi saya akan ingatkan dulu gelar-gelar Yesus itu. Yang pertama adalah Allah, Tuhan, dan Tuhan Allah. Nah, ini adalah gelar Yesus yang utama dan pokok. Jadi kalau orang bertanya siapakah Yesus bagi orang Kristiani, kita menjawab Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan Allah. Berikutnya, Yesus memiliki gelar yang kedua adalah Yesus dari Nazaret. Nah, makanya ini merupakan gelar Yesus yang kedua. Berikutnya, gelar Yesus yang ketiga adalah Yesus anak Daud. Selanjutnya, yang keempat, Yesus anak Allah. Yang kelima, Yesus anak manusia. Yang keenam, Yesus Kristus atau Mesias. Yang ketujuh, Yesus Tuhan. Yang kedelapan, Yesus Sang Firman atau Sang Sabda. Selanjutnya, yang kesembilan, Yesus hamba Tuhan. Yang kesepuluh, Yesus anak domba Allah. Yang ke-11, Yesus penyelamat. Yang ke-12, Yesus Immanuel. Yang ke-13, Yesus gembala yang baik. Yang ke-14, Yesus imam agung. Yang ke-15, Yesus sang nabi. Yang ke-16, Yesus terang dunia. Yang ke-17, Yesus roti hidup. Yang ke-18, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang ke-19, Yesus Alfa dan Omega. Yang ke-20, Yesus pokok anggur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 20 gelar Yesus ini ada terdapat dalam kitab suci semuanya, maka disebut gelar-gelar Yesus berdasarkan Kristologi Alkitabiah. Jadi kalau kita menamai Yesus sesuai dengan gelar-gelarnya ini dalam doa kita, itu adalah sesuatu yang sungguh berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya kita akan melanjutkan gelar Yesus yang selanjutnya. Setelah minggu lalu kita gelar Yesus yang ke-16, yaitu Yesus terang dunia. Ya. Selanjutnya kita masuk ke gelar Yesus yang ke-17. Gelar Yesus yang ke-17, ya. Ini nanti luar biasa karena ini memang menjadi sesuatu yang memang ya bagi tradisi Katolik ini menjadi sesuatu yang dirayakan sebagai perayaan yang sungguh perayaan iman yang nyata. Baik, gelar Yesus yang ke-17 adalah Yesus roti hidup. Di dalam Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 51, Yesus mewahyukan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pengajaran Yesus ini ditempatkan setelah dia membuat mukjizat pergandaan roti. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15.
Jelas kelihatan dari pernyataan Yesus tersebut bahwa ungkapan roti hidup dihubungkan dengan anugerah mana bagi umat Israel di padang gurun. Roti mana yang turun di padang gurun adalah anugerah Allah. Bukan pemberian dari Musa, Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, disebut sebagai roti dari surga, Nehemia 9:15, bandingkan Mazmur 105 ayat 40, gandum dari langit dan roti malaikat, Mazmur 78 ayat 24 sampai 25. Gambaran roti mana yang datang dari Allah atau roti surgawi yang memberi kehidupan bagi umat Israel dapat dikaitkan dengan Yesus yang juga turun dari Allah untuk memberi kehidupan kepada umat manusia. Namun ada perbedaan antara mana dan Yesus. Mana di padang gurun tidak dapat mencegah kematian. Sedangkan Yesus sebagai roti hidup membuat orang tidak akan mati. Mengapa? Karena roti hidup yang turun dari surga itu memberi kehidupan kekal. Minggu lalu memang sudah saya singgung ya. Untuk memperoleh kehidupan kekal, orang harus bersatu dengannya. Kesatuan antara umat dengan Yesus ini digambarkan bagaikan kesatuan antara santapan dengan orang yang menyantapnya. Yesus bagaikan roti yang disantap agar umat memperoleh hidup kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54, Yesus membuat pernyataan yang semakin kuat nuansanya mengenai perlunya kesatuan dengan dirinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini adalah suatu janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pengajaran Yesus mengenai roti hidup yang harus disantap untuk menegakkan hidup kekal atau memperoleh hidup kekal sudah cukup membingungkan para pendengarnya. Lebih-lebih lagi pembicaraannya tentang makan daging anak manusia dan minum darahnya. Para pendengar Yesus menerima pernyataan Yesus secara harafiah. Betapa ngerinya jika mereka harus makan daging Yesus dan minum darahnya. Bagi orang Yahudi pada waktu itu nyawa manusia ada di dalam darahnya. Nyawa manusia atau nyawa makhluk hidup apapun adalah milik Allah. Karena itu jika mereka minum dalam darah berarti mereka merebut milik Allah. Larangan untuk makan atau minum darah itu tertulis dalam kitab Ulangan. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Itu termaktu atau terdapat dalam Ulangan bab 12 ayat 23. Dapat dipahami bahwa penafsiran harafiah atas ungkapan Yesus membuat para pendengarnya bingung. Menolaknya tergoncang iman. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Inilah insiden ketika Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Waktu itu Yesus berpaling kepada kedua rasul, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus kemudian menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Nah, ini adalah pernyataan Rasul Petrus yang luar biasa. Dan siapa murid yang kedua? Dialah Yohanes yang menuliskan tentang Injil Yohanes ini. Para rasul dapat memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus hanyalah sebuah kiasan untuk menggambarkan kemestian untuk bersatu dengan Yesus demi kehidupan kekal. Jadi untuk sampai kehidupan yang kekal bersama Allah itu harus bersama dengan Yesus. Tradisi Katolik menghubungkan sabda Yesus tentang roti hidup ini dengan Ekaristi. Makanya orang Katolik merayakan perayaan liturgi Ekaristi itu wajib. Ya, setiap minggunya bahkan setiap harinya. Di paroki kami di Gereja Bunda Maria Jeruju itu setiap hari jam 5 pagi itu merayakan misa harian. Nah, bagi kita yang tidak merayakan misa harian bisa ya dengan komuni batin atau dengan ibadat harian. Nah, itu maknanya sama tetapi memang secara kontekstualisasinya ya secara langsung merayakan Ekaristi itu memang adalah kewajiban, tetapi karena ketiadaan atau ketidakbisaan bisa merayakannya dengan ibadat sabda saja dan dengan komuni batin. Nah, kesatuan dengan diri Yesus secara sakramental dialami dalam perayaan Ekaristi. Maka setiap minggu itu dirayakanlah
liturgi Ekaristi sebagai ungkapan iman akan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia, menganugerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia dan untuk menjaga semua umat manusia yang mau mengimani dirinya, maka diberikanlah roti yang berasal dari surga. Dialah roti hidup itu, dialah Yesus Kristus. Jadi setiap kali kita datang misa, kita datang ke gereja, kita berjumpa dengan Yesus dan kita diberikan makan minum oleh Yesus bukan dari luar tetapi dari dirinya sendiri. Sungguh indah isi dari lagu Panis Angelicus yang sesuai dengan misteri persatuan manusia dengan Allah di dalam Ekaristi. Roti malaikat menjadi roti bagi umat manusia. Roti surgawi itu mengakhiri berbagai gambaran simbolis tentang Allah. Jadi gambaran simbolis tentang Allah itu diakhiri dengan roti hidup itu, dialah Yesus Kristus itu. Jadi sebagai orang Kristiani, tahu siapa itu Allah. Maka begitu aneh jika misalnya kita sekian lama sudah dibaptis, mengimani Yesus Kristus dalam gereja, tetapi kita tidak tahu siapakah Kristus itu, siapakah Yesus itu. Nah, ini adalah suatu hal yang mesti dipahami kontekstualisasinya. Nah, untuk itu kita harus memahami sebagai bahan yang memang mesti kita imani. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, oh sungguh mengagumkan menyantap Tuhan yang miskin, menjadi hamba dan rendah hati. Panis Angelicus pit panis hominum, dat panis coelicus figuris terminum, ores mirabilis manducat dominum, pauper serpus et humilis. Nah, itu salah satu yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke gelar Yesus yang selanjutnya, gelar yang memang menjadi pegangan kunci bagi pewartaan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini adalah gelar. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, Yesus menyelamatkan seluruh umat manusia ini memberikan undangan. Nah, apakah undangan itu seperti pesta perjamuan kawin, mau diterima oleh yang diundang? Kalau memang yang diundang itu tidak mau datang, maka para malaikat akan mencari orang-orang itu di jalan-jalan yang tidak mendapat undangan untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Tetapi ada juga yang masuk ke dalam perjamuan itu tanpa menggunakan pakaian pesta. Ini adalah orang yang telah dibaptis, tetapi dia hanya masuk dengan sesuatu yang penuh dosa. Jadi jangan heran jika misalnya ada orang-orang Kristiani juga yang melalaikan undangan Tuhan. Dia tidak berpakaian layak dan pantas, dalam artian begini, pakaian layak dan pantas itu perbuatannya tidak layak dan pantas. Menjadi anak-anak Tuhan itu hanya suam-suam kuku, hanya setengah-setengah, hanya KTP, hanya karena ingin dipandang. Jadi menjadi anak-anak Tuhan itu hanya menjadi lip service, mengaku Katolik atau mengaku Kristen, tetapi tidak menjalankan ajaran Yesus Kristus. Nah, itulah adalah orang yang berteriak Tuhan Tuhan, tetapi tidak melaksanakan kehendak Bapa di surga. Apa itu kehendak Bapa di surga? Nah, kalau kita doa Bapa kami itu kan ada kehendak Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, jadi doa Bapa kami itu doa yang sangat berat bagi kita umat Kristiani jika tidak melaksanakannya. Karena doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang minta diajari berdoa? Para rasul, para muridnya. Yesus ajarkan kami berdoa, luar biasa. Ya, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami itu memang secara versi Injilnya ya, itu diterjemahkan khusus bagi gereja Katolik, menerjemahkannya berilah kami rejeki. Ya, berilah kami makanan secukupnya. Bagi gereja-gereja lain silakan. Tidak perlu dipertentangkan. Itu adalah dogma. Ya. Ya, kalau di Inggrisnya juga sama, give me food and bread. Jadi kalau di Indonesia itu kan diterjemahkan sesuai dengan padanan katanya. Jadi doa Bapa kami itu dimulai dari Bapa kami yang ada di surga. Jelas. Bapa kita itu ada di surga. Dari doa itu saja kita sudah tahu bahwa kita tahu siapa itu Tuhan Allah. Dialah Bapa kita semua, Bapa kami. Dialah Bapa kami karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu, maka kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Maka kita ya berdoa Bapa kami yang ada di surga. Adakah yang berdoa Bapa kami yang ada di neraka? Kan tidak mungkin. Ya. Bapa yang jahat saja bisa memberi anak yang baik, apalagi Bapamu di surga. Maka kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Itu sudah sepatas dan selayaknya kita memuliakan nama Tuhan Allah. Datanglah kerajaanmu. Ya. Artinya siapa yang datang? Kerajaan Allah. Siapa itu kerajaan Allah? Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa, dialah Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Nah, ini yang penting. Bukan yang berteriak Tuhan-Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Ya. Jadilah kehendakmu. Ya. Jadi Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi di atas bumi itu seperti di dalam surga. Jadi surga itu sudah bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia jika ada damai dan sejahtera. Dan itu harus dengan kasih. Tidak bisa menegakkan damai sejahtera dengan perperangan, dengan permusuhan, dengan iri, dengki, dengan kekerasan. Ini tidak bisa. Harus dengan kasih. Nah, itu ajaran yang memang harus kita jalankan. Nah, untuk menegakkan kasih itu ya dengan pengampunan, saling mengampuni. Ya. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki. Nah, setelah itu kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu dicukupkan oleh Allah. Berilah kami makanan yang secukupnya. Nah, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, itu kan sama sebenarnya padanan katanya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya kan? Segala harta, rumah, makanan, pekerjaan itu kan rezeki. Ya. Ya, memang ada yang mengartikan langsung. Ya. Berilah kami makanan yang secukupnya. Ya, makanan yang secukupnya itu kan pakaian juga makanan untuk badan, untuk menutupi badan. Ya. Makanya diterjemahkan ya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, tetapi ingat, ya, dan ampunilah kesalahan kami. Kita tidak tahu bagaimana kita cari makan. Ya, ada yang tipu-tipu. Ya, misalnya mohon maaf, pedagang mana pernah mengatakan untung, rugi le katanya kan. Nah, padahal dapat untung, ya kan? Cara dagangnya seperti itu. Makanya rezeki yang dicari itu macam-macam kan. Kan tidak mungkin Bapak Ibu ya atau saudara-saudari itu terus terang berapa keuntungannya. Maka Tuhan tahu. Ya, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Ya, kita tahu. Ya, sebagian yang kita dapatkan itu dari hasil tipu-tipu. Maka kita tahu ya pertobatan dari Zakeus.
Ya kan? Jadi kalau ada yang dia peras, dia balas atau dia bayar 4 kali lipat. Nah, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun. Nah, seperti kami pun mengampuni kesalahan. Ya kan? Jadi, seperti kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Jadi kalau kita misalnya mau dapat rezeki lalu kita diampuni dosa kita, kita mesti harus paham bahwa pengampunan itu bisa diberikan Allah kalau kita mau mengampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, sekecil apapun kita dendam, iri, dengki, sampai kapanpun kita tidak akan mendapat pengampunan dari Allah. Karena pengampunan itu diberikan Allah itu kalau kita mau mengampuni. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ketika ada raja yang memberikan penghapusan hutang kepada seseorang. Ya, tetapi seseorang itu datang mencekik lagi saudaranya karena ya masih ada hutang. Makanya ketika raja itu tahu, raja itu adalah simbolisasi dari Allah bahwa saudaranya itu atau orang itu gara-gara hutang tidak mau mengampuni, ya dihukum lagi dia. Jadi begini, konteksnya menjadi orang Kristiani kalau tidak mau memberikan pengampunan, itu sulit. Imannya akan kerdil dan tidak bertumbuh. Jadi seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Berilah kami rezeki pada hari ini, ya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya, kita tahu bacaan-bacaan pada hari-hari ini itu dari Ayub. Ya, ada pemutarbalikan fakta. Bukan Tuhan Allah yang mencobai Ayub, tetapi iblislah yang mencobai, ya, mencobai Ayub. Ya, iblis itu bernegosiasi dengan Allah. Jadi, ya kita tahu iblis itu kan sebenarnya ya berasal dari ya malaikat. Malaikat itu kan anak-anak Allah. Tetapi karena dia ingin disembah, dia ingin ya tidak mengikuti kehendak Allah, makanya dia mengutuki dirinya menjadi iblis. Maka waktu negosiasi dengan Ayub, apa yang terjadi? Ya. Bagaimana aku mau mencobai Ayub? Barang kamu yang menjaga ya dan memagari dia. Wah, itu. Jadi bacaan Ayub itu mengingatkan akan ketololan kita. Ketololan kita, kebodohan kita. Kita sendiri yang berbuat dosa. Kita sendiri yang ya mencobai Tuhan Allah. Karena hawa nafsu. Karena dunia. Karena iblis. Ya. Maka kita harus menjauhi kejahatan. Ya. Dan mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu kata Amos. Dan kita harus mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Itu kata Nabi Amos. Ya kan? Begitu juga ya. Kita harus dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan dan kita tidak mau mengenal Tuhan dan kita tidak mau dihajar dan diajar oleh Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang sesat. Nah, jadi karena kita ketololan kita, kebodohan kita, akar dosa itu kan kebodohan, ketololan. Karena kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Makanya kita mudah ya dicobai. Tetapi apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub tahu bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi datang dari si jahat. Nah, itu dulu. Jadi pencobaan yang datang kepada bapak-bapak terkasih itu bukan karena Allah, tetapi karena hawa nafsu kita. Tetapi karena dunia. Tetapi karena iblis. Nah, itu. Jadi sadari itu dulu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Sebenarnya bacaan sebelumnya dari surat Yakobus itu jelas. Ya.
kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu berdoa. Ataupun kalau kamu berdoa, tetapi sia-sia, yang kamu minta adalah untuk memenuhi hawa nafsu kamu. Bapak minta kaya, biar bisa kawin lagi, biar punya istri, punya bini banyak. Mana bisa? Bapak, saya mau minta kaya, banyak proyek, biar saya bisa jadi macam-macam nih, dihormati orang. Ya kan? Orang suka meremehkan saya. Kita berdoa, tetapi salah doa kita. Bapak, cabutlah nyawa orang itu. Saya membenci dia karena memasukkan saya di penjara. Mana kita doa begitu? Itu bukan doa. Itu doa yang salah, kata Yakobus. Mungkin banyak doa-doa kita itu. Masih sumpah serapah, fitnah, iri, dengki. Wah, macam-macam. Mana bisa, Pak? Kalau enggak begitu, Pak, susah, Pak. Kan gitu. Nah, ini mungkin yang membuat kita tidak menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan orang lain, keluarga kita. Jadi, apa yang dimaksudkan itu harus dipahami. Ya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, jadi kejahatan itu selalu menguntit kita seperti pencuri. Memang ya, upah dosa adalah maut. Tetapi harus diingat bahwa kejahatan itu menguntit kita. Ya, dia mengaum-ngaum, siap menerkam kita. Ya. Jadi kalau kita sudah dengan pikiran berdosa, dengan perbuatan berdosa, dengan perkataan berdosa, apalagi perbuatan, apalagi lalai. Untuk doa ya kita sulit. Nah, cobalah kita refleksikan bersama-sama. Pagi tadi siapa yang berdoa pagi mengucap syukur dan berterima kasih? Mungkin hanya beberapa orang. Yang lainnya mungkin langsung mandi, langsung minum, langsung ngopi, ya kan, langsung ngerokok, langsung lari pagi. Ya, 5 menit untuk Allah aja enggak mampu. Ya. Bayangkan 5 menit untuk Allah saja, berbicara dengan Allah aja enggak mampu. Nah, ini yang harus dipahami. Supaya kita memahami Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Jadi gelar Yesus yang ke-18 ini, Yesus jalan kebenaran dan hidup, itu menjadi sesuatu yang menguatkan iman kita. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itu. Yesus itu aku, ya kan? Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih harus memahami itu. Perwahyuan Yesus mengenai jati dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup disampaikan kepada Thomas yang menanyakan kemana Yesus akan pergi dan bagaimana para murid dapat sampai ke tempat Yesus nanti berada. Yohanes 14 ayat 1-7. Nah, ini akibat Rasul Thomas ya, yang bertanya. Dalam khotbah perpisahan selama perjamuan malam terakhir dengan para murid, Yesus menyatakan dengan terus terang bahwa dia akan kembali kepada Bapa. Yesus sendirilah yang menjadi jalan kepada Bapa. Dia bukan sekedar petunjuk jalan, tetapi jalan. Karena orang bisa sampai ke tujuan karena ada jalan. Ya. Jadi kalau tidak ada jalan, bagaimana kita bisa sampai ke rumah Bapa? Ya. Bacaan hari Minggu kemarin itu, ada seorang miskin yang bernama Lazarus. Ya. Lazarus itu ya mati. Lalu orang kaya juga itu mati. Nah, antara orang kaya dan Lazarus itu dan juga Bapak Abraham, ya, itu ada jurang yang terpisah. Jadi jurang yang terpisah itu luar biasa sekali, tidak bisa diseberangi. Sampai-sampai orang kaya itu, ya, yang minta setetes air aja tidak bisa diberikan karena memang ada jurang di situ. Nah, untuk melewati jurang itu, ya, ini kan konteksnya bagaimana gambaran itu, gambaran Lukas, ya, bahwa orang yang miskin dan kaya itu akan mati. Tetapi, ya,
Ada kebahagiaan setelah kematian bagi orang yang sengsara di dunia. Tetapi bukan orang miskin di dunia bisa langsung ke surga juga, tidak. Ya. Simbolisasi orang kaya itu adalah orang yang lupa karena dia melupakan Tuhan, karena materi. Sedangkan orang yang miskin, yang penuh borok itu, dia mengemis dan meminta belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi belas kasih Tuhan itu memang harus kita minta setiap waktu, setiap saat. Itulah belas kasih pengampunan. Ya. Jadi kalau belas kasih pengampunan itu tidak ada di dalam diri kita, ya, itu akan menyulitkan bagi kita. Belas kasihan itu harus kita minta setiap waktu, setiap saat. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau kita ibadat itu atau misa itu, semuanya meminta belas kasih Tuhan. Ya. Pertamanya kan kita pasti mengaku dulu. Saya mengaku. Ya kan, kepada Allah dan kepada saudara sekalian. Jadi kita mengaku itu kepada Allah dan saudara sekalian bahwa saya telah berdosa, ya, dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Nah, itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita minta, ya. Dan kita minta semua orang kudus, semua orang-orang mendoakan kita. Nah, maka nanti akan dijawab, semoga, ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Nah, itu. Jadi, Bapak-bapak yang terkasih, itu dia, ya, Yesus jalan kebenaran dan hidup.